Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ini pertemuan yang pertama. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan perkenalan ya. Jadi katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Walaupun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi kita bisa ketemu lewat media yang lain, misalkan lewat chatting WA ataupun video conference mungkin nanti ya. Untuk kali ini kita ketemunya mungkin suara saja, jadi belum sampai ke gambar ya, karena saya belum sempat tadi membuat yang mode pembelajarannya synchron learning. Oke, kita mulai saja. Ini nama mata kuliahnya. Oke, ini ke biodata saya dulu. Nama ini dari lahir sampai sekarang masih sama ya, Muhammad Yusuf ya, bisa dipanggil Pak Yusuf ya. Alamatnya saya di Jalan Rinjani, Setanegara Cilacap. Ya, kalau ke Jalan Rinjani bisa mampir ke rumah. Terus kemudian itu alamat email saya, email institusi ya, dari Politeknik. Saya diberi email atas nama itu yusuf@pnc.ac.id. Nah, ini kemudian pendidikan saya. Saya mengenyang pendidikan yang pertama Diplomatika Teknik Elektronika Politeknik Negeri Semarang, itu tahun 2004, lulus 2007. Nah, seperti yang Anda lakukan saat ini, menempuh pendidikan Diplomatika. Saya juga pernah merasakan seperti Anda, Diplomatika, tapi jurusannya elektronika. Kalau Anda di listrik mungkin ya, ataupun di elektro. Tapi jurusannya sama, jurusannya teknik elektro. Kemudian setelah lulus dari Teknik Elektronika Politeknik di Semarang atau Polines, saya melanjutkan lagi pendidikan Diploma 4 di Teknik Elektronika juga dengan prodi yang sama di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau dulu waktu saya masih kuliah itu masih jadi satu dengan ITS. Apa itu? Institut Teknologi Surabaya, bukan. Institut Teknologi 10 November. Nah, kalau di Bandung kan ITB itu Institut Teknologi Bandung. Kalau di Surabaya itu ITS bukan Institut Teknologi Surabaya, tapi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Banyak orang yang salah itu ya. Oke, kemudian masuk 2008, lulus 2010, tepatnya itu 3 semester. Jadi kalau Anda nanti setelah Diplomatika mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa masuk ke Diploma 4 ataupun S1. Kalau Diploma 4, kalau sekarang namanya mungkin bisa, kalau nggak salah namanya RPL sekarang ya, Rekognisi Pembelajaran Lampau Diploma 4 itu, atau Sarjana Terapan. Waktu tempuhnya lebih cepat, 3 semester. Kalau Anda ke Stata 1 biasanya lebih lama, itu paling cepat masih 2 tahunan. Dan lagi pula jarang juga yang buka program tersebut. Jadi dari Diplomatika ke Stata 1. Kalau untuk negeri, kalau swasta mungkin banyak. Kemudian setelah itu saya melanjutkan lagi S2 saya. Setelah Diploma 4 itu bisa lanjutkan ke S2 langsung. Jadi tidak perlu S1 ya. Jadi dari Sarjana Terapan atau Diploma 4 saya lanjut lagi ke Stata 2 ya, di jurusan Teknik Elektro. Ya, ini Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lulus masuk 2011, kemudian lulus 2013, selama 4 semester. Itu sekilas riwayat tentang biodata diri saya dan juga riwayat pendidikan saya. Kita lanjutkan. Kemudian yang ini adalah identitas mata kuliah yang akan kita laksanakan ya. Nama mata kuliahnya adalah rangkaian listrik 1, jumlah SKS-nya 3. Jam pelajarannya berapa? 3 jam. Ini kalau kita tatap muka nanti. Nanti saya jelaskan model perkuliahannya seperti apa ya. Ini yang jelas nama mata kuliahnya dulu, rangkaian listrik 1. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan ya, materi perkuliahan dimulai, saya jelaskan dulu tentang pendidikan tinggi itu apa. Kalau yang semula Anda di sekolah menengah ya, sekolah menengah atas,
SMA, SMK, ataupun MA. Ya. Nah, sekarang Anda berbeda, yaitu kelanjutannya dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, yaitu masuk di perguruan tinggi, di mana walaupun masih satu kementerian tetapi model pembelajarannya juga sistem pendidikannya mungkin berbeda dengan waktu Anda sekolah. Oke, saya jelaskan dulu dari yang awal. Nah, mungkin di waktu Anda PKKMB sudah dijelaskan secara daring. Tapi di sini saya mengulas sedikit aja tentang yang terkait dengan pembelajarannya. Yang pertama mungkin nanti seperti di awal itu saya jelaskan bahwa di situ ada mata kuliah rangkaian listrik itu jumlah SKS-nya adalah 3. Apa itu SKS-nya? Nah, kalau di waktu Anda SMA atau SMK itu mungkin nggak kenal. Nah, tapi ada beberapa juga yang sekolah itu sudah menerapkan SKS ya. Beberapa sekolah mungkin ya, tapi masih terbatas itu. SKS itu adalah takaran waktu kegiatan belajar ya, yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester. Ini mengacu kemana? Mengacu ke standar nasional pendidikan tinggi. Nah, nanti di peraturan menteri nanti ada peraturan menteri atau undang-undangnya. Jadi kita memberi nama SKS itu juga ada rujukannya, ada aturan undang-undangnya. Jadi kita mengikuti aturan dari pemerintah. Itu di pasal 1 ya. Tepatnya undang-undang atau peraturan menteri dulu namanya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015. Mungkin sekarang sudah disempurnakan, tapi secara garis besar masih sama ya, namanya definisi SKS itu seperti itu. Jadi intinya SKS itu adalah waktu belajar tiap minggu, tiap semester ya. Dan juga atau bobot, nanti bisa dikatakan itu bobot belajar itu. Kalau SKS-nya tinggi maka jumlah kegiatan belajarnya atau waktu kegiatan belajarnya lebih lama ya. Kemudian yang kedua, masa dan beban belajar untuk program diploma 3 itu adalah 5 tahun maksimal. Jumlah SKS-nya 108 SKS ya. Tapi Anda jangan sampai 5 tahun, normalnya itu 3 tahun di Politeknik, paling cepat ya. Kalau diploma 3. Jangan sampai mau nanti ditambah tambah 2 tahun jadi 5 tahun. Diusahakan Anda bisa tepat waktu, yaitu 3 tahun selesai ya. Jangan sampai nambah semester. Nah, yang harus Anda tempuh itu minimal 108, tapi di Politeknik Negeri Cilacap itu 116. Kalau nggak 116, 110 itu bahasanya. Tapi minimalnya dia 108 itu menurut undang-undang. Kemudian yang ketiga, satuan SKS untuk teori itu kegiatan teori itu ada 3 kegiatan nanti di sini. Yang pertama tatap muka. Nah, kalau ini selama pandemi ini tatap muka kan nggak bisa dilaksanakan secara langsung ya. Bisa tatap muka tapi secara tidak langsung, yaitu Anda misalkan bukan tatap muka kalau seperti ini ya, suara saya kedengaran dengan Anda gitu, kedengaran oleh Anda, tapi Anda nggak bisa melihat saya juga tidak bisa melihat Anda, tapi informasinya itu tersampaikan. Beda nanti kalau kita pakai Zoom misalkan ya, itu bisa tatap muka. Jadi itu selama 50 menit per minggu. Terus kemudian ada kegiatan penugasan terstruktur, ada tugas nanti ya, setiap perkuliahan diberi tugas harus ya, 60 menit itu estimasi waktunya. Terus kegiatan mandiri ya, di samping Anda mengerjakan tugas, Anda diharapkan juga belajar sendiri untuk mengembangkan apa yang sudah diberikan selama perkuliahan itu selama 60 menit. Itu mengacu juga di undang-undang di pasal 17 itu menyatakan seperti itu. Jadi kalau Anda kuliah nanti teori ya, secara umum nanti akan dibagi jadi 2 ya. Jadi ada mata kuliah teori dan juga mata kuliah praktek. Yang pertama teori. Kalau teori itu ya ada tatap muka seperti ini saya jelaskan ke Anda mungkin nanti ya. Terus ada tugas. Terus yang ketiga ada penugasan mandiri. Ini belajar sendiri mahasiswanya. Itu estimasi waktunya. Jadi kalau 1 SKS. Kalau 3 SKS ya tinggal dikalikan 3. Yang 50 menit jadi
150 menit, 60 jadi 180 dan seterusnya gitu ya. Tapi selama pandemi kegiatan belajar mengajar di Politeknik Negeri Cilacap dikurangi karena untuk meminimalkan aktivitas. Mungkin nanti kalau Anda selama online itu tidak ada jaringan internet dan harus keluar gitu ya. Nah itu kan keluar dari rumah juga berisiko juga. Kemudian yang keempat adalah 1 SKS proses pembelajaran, praktikum, praktek bengkel atau sejenisnya itu 170 menit. Itu saya juga mengacu ke pasal 17 ayat 1 di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Bahwa 1 SKS praktek itu berbeda ternyata dengan teori. Kalau teori tadi waktunya ada tiga kegiatan, ada tatap muka, ada penugasan tertutup dan mandiri. Kalau praktek tidak. Jadi kalau praktek nanti utuh itu. Aktivitasnya apa di praktek? Yang pertama adalah kalau praktek itu banyak ke aktivitas motorik ya. Jadi tidak hanya mendengar terus mengerjakan suatu menulis itu tidak, tapi di situ nanti cenderung ke kemampuan motorik, yaitu mengoperasikan suatu peralatan, gerak motorik dari tangan, mata, itu kepala juga ya. Itu bisa sinkron nanti ya. Keterampilan intinya seperti itu. Jadi di praktek itu untuk mengasah keterampilan. Jadi supaya terampil. Nah, supaya terampil memang harus didukung dengan teori ya. Makanya ada mata kuliah teori dan praktek. Nah, Politeknik itu mengunggulkan yang namanya praktek ya, sehingga nanti prakteknya lebih banyak sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan di jurusan ya, oleh jurusan. Itu nanti Anda tatap muka secara langsung ya atau praktek, karena di Politeknik Negeri Cilacap sendiri belum memadai yang namanya pembelajaran praktek secara virtual. Ya bisa dilakukan tapi secara teori untuk beberapa mata kuliah, tapi tidak semua mata kuliah bisa dilaksanakan secara daring gitu ya, yang memang membutuhkan alat, dan alatnya itu di kampus misalkan ya, dan tidak bisa dibawa keluar ya, karena beberapa hal persyaratan misalkan listriknya harus 3 fasa dan seterusnya mungkin ya, dan juga yang lain, dan keamanan alat itu sendiri memang harus dilaksanakan di kampus sehingga tidak bisa dilaksanakan di luar. Nah mau nggak mau, nah, Anda harus masuk ke kampus nanti, lihat jadwalnya saja. Itu untuk mata kuliah praktek. Kalau teori bisa dilakukan secara daring. Oke, kita lanjutkan. Jadi outline materi pembelajaran kita yang pertama adalah ini outline materinya ya. Dasar-dasar kelistrikan tadi pendahuluan itu. Jadi sebelum kita belajar ke lebih dalam gitu, kita pasti belajar dasar gitu ya. Kayak orang naik sepeda itu. Orang naik sepeda ya belajar dasar dulu. Dasarnya apa? Nuntun ya. Sepeda itu dituntun dulu. Bisa bawa sepeda enggak gitu ya. Oh ternyata bisa. Gimana? Nggak bisa nuntun sepeda, bawa sepeda. Nggak bisa kok suruh naik sepeda, kan nggak mungkin itu ya. Nah, awalnya dulu dasar itu ya. Nanti akan kita belajar di situ. Apa sih dasar-dasar bidang kelistrikan? Nah, nanti akan dijelaskan di presentasi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah komponen pasif. Nah, ini beberapa contohnya, ada resistor dan juga kapasitor. Terus yang berikutnya adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, ini terkait dengan hukum-hukum di rangkaian listriknya. Yang paling awal atau dasar gitu ya, itu dua hukum itu, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang namanya hukum itu sudah menjadi ketetapan ya. Orang-orang yang dulu yang menemukan listrik dan juga orang yang ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu itu sudah menetapkan ada hukum. Hukum itu ya sesuatu yang berlaku kekal mungkin ya. Tapi kalau ada teori baru lagi, hukum itu bisa terbantahkan. Tapi selama ini belum terbantahkan yang namanya hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff. Mungkin nanti Anda bisa membuktikan bahwa hukum itu tidak berlaku lagi, sehingga hukum ini bisa gugur gitu ya. Tapi selama ini ya masih dipakai
dan digunakan di bidang kelistrikan. Kemudian analisa rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik nanti ada banyak di situ metode penyelesaian rangkaian listrik ya. Ada teori loop, Thevenin, Norton, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir transfer daya maksimum. Mudah-mudahan waktunya mencukupi ya selama kegiatan perkuliahan ini. Kalau secara daring ya harusnya mencukupi, karena apa? Waktunya unlimited ya. Mau kuliah jam 8, jam 7, jam 6, baik pagi, siang, sore ya. Ya boleh sebenarnya ya. Karena apa ya? Karena ada dua ini tadi metode pembelajaran itu, jenis pembelajaran ada sinkron, ada asinkron gitu ya. Kalau yang saya lakukan seperti ini itu adalah jenis asinkron ya. Anda dengan saya tidak bisa berkomunikasi secara langsung ya. Saya membuat video kemudian saya upload misalkan nanti di YouTube gitu ya, di YouTube. Anda mendengarkan ya. Tapi kan tidak langsung saya yang ngomong langsung Anda dengarkan, tapi nunggu waktu. Nunggu waktunya apa? Waktu saya upload dulu video ini ya. Dan tentu saja tidak secara langsung saya ngomong langsung Anda dengar, tapi nunggu sampai uploadnya selesai gitu ya. Kalau sinkron ya seperti pakai Zoom itu langsung saya ngomong Anda dengar langsung gitu ya. Itu yang namanya sinkron. Sinkron learning. Metode perkuliahan kita nanti karena selama pandemi ya dilakukan secara online ya, asinkron maupun sinkron. Kalau asinkron yang paling mudah asinkron, jadi bisa Anda lakukan kapanpun gitu ya. Misalkan pagi kuota habis ya, nggak bisa ikut kuliah ya. Nah, bisa dilihat nanti siang nunggu beli kuota dulu, kuota pulsa internet ya. Ataupun HP-nya lagi dibawa orang tuanya karena nggak ada HP, harus gantian gitu dipakai kerja. Malam baru ada orang tuanya, HP-nya di rumah lah. Kalau dengan asinkron itu bisa dilakukan. Kalau modelnya sinkron nggak bisa. Kenapa? Karena ya harus langsung gitu ya. Jamnya sudah ditentukan, misalkan jam 8 kuliah ya harus start jam 8 itu ya. Nah, dan teknologinya harus mendukung. Nah, saya memahami tidak semua selama pandemi ini kemampuan seseorang atau mahasiswa itu sama. Ya mungkin ada beberapa, tapi lebih efektif memang sinkron langsung ya. Tapi saya modal sinkron dulu. Oke, yang kedua yaitu diskusi atau chat via WA nanti bisa. Jadi kita sudah ada WA group ya, nanti Anda kalau ada permasalahan di perkuliahan bisa ditanyakan di situ. Yang ketiga presentasi, mungkin nanti tugas ini maksudnya. Anda bisa presentasi online seperti yang saya lakukan seperti ini ya. Saya presentasi, Anda dengarkan ya, online. Dan juga kuis ya, kuisnya nanti bisa lewat yang paling sederhana ya Google Form ya, atau saya kasih soal Anda kerjakan, Anda kirim balik gitu bisa juga. Oke itu ya. Sebenarnya aplikasinya nanti di kampus sudah punya e-learning ya. E-learning yang khusus untuk dibuat di kampus. Tapi ini nanti belum semua masuk gitu ya datanya. Jadi sementara kita pakai Google Classroom dulu. Ini metode penilaiannya ya. Ada 3 jenis yaitu UTS, UAS, dan lain-lain. UTS, UAS itu ya ujian itu ya. Kalau di sekolah dulu ujian tengah semester itu sama. Terus ada nilai lain-lain itu dari tugas ya, dan juga etika dalam berkomunikasi, karena kita kesehariannya nanti mungkin pembelajarannya adalah daring, sehingga etika berkomunikasi itu juga perlu diperhatikan. Misalkan chatting dengan dosennya itu seperti apa, masa jam 12 malam chatting terus menanyakan materi kuliah gitu kan ya, saya juga tidur ya jam 12 malam. Kemudian ini nilainya nilai mata kuliah gitu ya. Dari nilai A, B, C dan sampai terusnya sampai E gitu ya. Jadi di Politeknik Negeri Cilacap ataupun di perguruan tinggi yang lain juga. Jadi di perguruan tinggi itu nilai itu dibuat dalam bentuk huruf ya. Mungkin di SMA atau SMK sudah ada beberapa mungkin ya. Tapi di kita standarnya huruf gitu ya. Huruf itu bisa dikonversi ke angka. Jadi yang samping kiri itu angka, misalkan
Untuk mencapai nilai A itu ringnya di 80 sampai dengan 100. Nah, jadi kalau Anda mau menilai A, nilai maksimum ya, itu enggak 100 juga enggak apa-apa, 80 aja sudah A itu ya. Terus AB itu 75 sampai 79,9 dan seterusnya sampai D dan E. E itu enggak boleh, E itu nilai mati. Kalau Anda dapat E langsung DO. D boleh, tapi sedikit, hanya 8 SKS maksimal. Kalau di atas itu ya Anda DO. Gitu ya. Itu sesuai peraturan akademik yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Ini referensinya ada buku ajar rangkaian listrik 1 lah, ini dan rangkaian listrik 2 ini untuk nanti kelanjutannya dan juga beberapa buku yang lain. Sekarang itu buku banyak online ya. Sekarang Anda coba aja download di beberapa buku itu pasti banyak yang namanya buku-buku online gitu. Dan juga buku paket yang ada di kita juga sudah ada nanti ya, buku rangkaian listrik 1 itu. Tapi kalau Anda nanti ke kampus itu ya mungkin ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkenalan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.